Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa sekalian, para teman-teman, alhamdulillah, mudah-mudahan kita terus diberi kesehatan, terus diberi kelancaran, terus diberi keistiqomahan dalam menjalani ibadah ini, lebih-lebih pada bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, saat ini saya berada di kota Makkatul Mukarramah. Pengalaman yang luar biasa bagi saya, tentunya dengan jemaah-jemaah yang dari Indonesia. Alhamdulillah, luar biasa, pengalaman yang luar biasa sekali ketika kita berada di kota Makkatul Mukarramah ini pas tepat pada bulan Ramadan. Alhamdulillah, saya mendampingi jemaah hari ini sampai nanti insya Allah setelah Lebaran berada di kota Makkatul Mukarramah. Alhamdulillah. Jadi banyak sekali teman-teman pengalaman dan cerita di balik luar biasanya kota Makkatul Mukarramah ini. Di samping memang tempat di Mekah ini memang ada keistimewaan tersendiri, ada keistimewaan baik berupa tempat-tempat yang dimana memang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di kota Mekah ini banyak sekali tempat itu ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tempat itu khususnya doa kita atau pengampunan kita itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi saya tidak lupa mendoakan kepada teman-teman sekalian yang ingin atau yang masih belum menginjakkan kakinya di kota Makkatul Mukarramah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberi kesempatan, masih diberi rezeki untuk pergi menuju Makkatul Mukarramah melakukan ibadah umrah maupun ibadah haji, dan tidak kalah penting juga ziarah kepada baginda Rasulullah SAW di kota Madinatul Munawwarah. Amin amin ya rabbal alamin. Kenapa harus Mekah? Kenapa harus Makkatul Mukarramah? Iya, karena di Mekah ini selain ada tuntunan, selain ada syariat yang memang mensyariatkan untuk melakukan ibadah umrah, untuk melakukan ibadah haji, memang banyak sekali hal-hal yang nantinya akan kita dapatkan, hal-hal keajaiban yang nantinya kita akan dapatkan ketika kita pulang dari Makkatul Mukarramah, seperti itu. Contohnya seperti ini, ketika orang melakukan ibadah umrah, umrah ini salah satu ibadah yang hukumnya wajib bagi kita, yaitu madhab Syafi'i, hukum umrah ini wajib. Jadi ketika melakukan sesuatu yang wajib, kita jangan dalam artian jangan bicara tentang pahalanya umrah dulu, melainkan di samping pahala umrah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Umrah di antara umrah yang pertama dan umrah yang kedua ini adalah kafarat bagi kita, adalah penebus dosa-dosa kita. Jadi contohnya ketika orang umrah pada bulan pertama, masalah bulan pertama Januari. Nah, ketika selang berapa bulan umrah lagi, masalah pada 5 bulan pada bulan kelima maksudnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam jangka bulan pertama sampai bulan yang kelima ini Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan pelebur dosa-dosa kita, sebab kita melakukan ibadah umrah, sebab kita melakukan umrah yang hukumnya wajib bagi kita. Alhamdulillah. Jadi subhanallah, masya Allah. Jadi orang-orang yang mendatang ke kota Makkatul Mukarramah ini melakukan ibadah umrah ini salah satu
luar biasa, luar biasa. Salah satu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Umroh bukan tentang siapa yang kaya. Umroh bukan tentang siapa yang punya jabatan. Umroh bukan tentang siapa yang mempunyai keistimewaan atau kedudukan. Umroh ini panggilan, murni panggilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak orang-orang yang kaya raya, banyak orang-orang yang kelihatan mampu dalam finansial, dalam jasmani, bahkan dalam dalam duniawi, harta. Ini oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dipanggil atau tidak diberi kesempatan untuk menginjakkan kaki mereka di tanah suci Makkahul Mukarramah ini untuk melakukan ibadah umrah atau haji. Jadi sebaliknya, banyak Allah Subhanahu wa taala memanggil atau memberi kesempatan kepada orang-orang yang kelihatannya tidak mampu untuk melakukan ibadah umroh, yang kelihatannya tidak ada jalan untuk melakukan ibadah umroh. Allah Subhanahu wa taala melancarkan perjalanan mereka. Allah Subhanahu wa taala melancarkan ibadah-ibadah umroh mereka. Banyak sekali saya menemukan, terutama dari jamaah umroh Indonesia, banyak yang ceritanya seperti ini. Ustaz, saya tidak ada uang. Saya tidak ada uang. Saya kerjanya hanyalah tukang mencari rongsokan, mencari sampah. Jadi saya tidak ada uang. Jadi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala bisa sulit memberikan saya kesempatan dengan wasilah saya ketika mencari rongsokan itu. Saya tabung sedikit demi sedikit sampai berapa tahun. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memanggil saya untuk melakukan ibadah umrah seperti itu. Banyak cerita dari orang-orang. Banyak yang nggak sangka. Ustaz, saya nggak tahu kenapa saya tiba-tiba ada di tanah suci Mekah untuk melakukan ibadah umrah. Saya tidak ada harapan atau tidak ada dalam artian tidak pernah terbesit bahwa saya akan menjadi orang peserta orang-orang yang melakukan ibadah umrah. Jadi luar biasa teman-teman. Jadi cerita-cerita daripada jemaah, dari teman-teman ini banyak sekali yang luar biasa. Sehingga kita jangan kecil hati. Yang memang serba kekurangan, jangan kecil hati untuk selalu meminta kepada Allah, untuk selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu merasa rindu. Hati kita selalu bergantung kepada tanah suci Makkahul Mukarramah, selalu mengimpikan memandang Baitullah, yaitu Ka'bah. Jadi mudah-mudahan dengan kita mempunyai hasrat, dengan kita mempunyai keinginan, dengan kita mempunyai keinginan yang kuat, kerinduan yang kuat akan tanah suci Makkahul Mukarramah, begitu pula dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ziarah ke kota Madinatul Munawwarah, jangan kecil hati. Insya Allah kita akan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kita merindukan tempat suci Mekah juga Madinah, Allah Subhanahu wa taala akan dengan cara Allah memanggil kita untuk menuju tanah suci Makkahul Mukarramah juga Madinatul Munawwarah. Amin ya rabbal alamin. Jadi semangat. Jadi insya Allah ketika kita ada niat, ketika kita ada keinginan, insya Allah Subhanahu wa taala akan menjawab. Maka ada perkataan, niatnya seorang mukmin ini lebih baik dari pekerjaannya. Jadi niat dulu. Kita harus niat dulu, kita harus ingin dulu, kita harus rindu dulu. Pokoknya coba renungkan, ya Allah, mudah-mudahan saya dipanggil olehmu untuk menuju Makkahul Mukarramah, ya Allah, seperti itu. Jadi ketika kita sudah merindukan Makkahul Mukarramah, yaitu atau Nabawi atau baginda Rasulullah SAW, insya Allah rindu ini akan terjawab oleh Allah dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya gini. Doa-doa kita ini dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Permintaan kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan caranya Allah. Dengan caranya Allah mengabulkan doa-doa kita, mengabulkan permintaan kita ini dengan cara Allah, bukan dengan cara-cara kita. Maksudnya seperti apa? Contoh, ketika kita meminta kaya pada saat yang belum kita siap untuk kaya,
Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan hal itu. Kenapa? Allah ini tahu kapan kita membutuhkan, kapan kita tepat pada waktunya. Allah Subhanahu wa taala memberi kekayaan atau memberi hal-hal yang kita minta. Jadi mudah-mudahan teman-teman sekalian, pemirsa sekalian yang belum menginjakkan kakinya di kota Makkahul Mukarramah juga Madinatul Munawwarah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cepat dipanggil insyaallah. Salah satu bacaan amalan barang siapa yang istiqomah membaca ini setelah melakukan tahiyat, pembacaan tahiyat yang terakhir, sebelum melakukan salam yang pertama, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi ballighna nazuru. Ini diistiqomahkan. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi ballighna nazuru. Ini diistiqomahkan, insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala kita akan cepat diberi rezeki atau dipanggil melakukan ibadah umroh ataupun haji ke kota Makkahul Mukarramah. Bisa ditambah lagi dengan memperbanyak baca surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj ada di situ, itu salah satu surah Al-Qur'an yaitu surah Al-Hajj insyaallah. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat pertama kepada diri kami sendiri dan kepada teman-teman sekalian insyaallah. Jadi insyaallah ketika kita istiqomah, insyaallah Allah akan memberikan jalan kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.